Hai Andika, guys di sini di video kali ini kita akan membahas sebuah router Wi-Fi 6 atau Wi-Fi 6 yang dari segi harga cukup terjangkau. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia kecil dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan memperkenalkan, ini adalah The Link Exomesh AX1500 yang memiliki harga cuma 800 ribuan dan menjadi salah satu router Wi-Fi 6 dengan harga yang paling murah. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dari kode namanya Wi-Fi 6 AX1500 udah bisa dipastikan kalau ini adalah router Wi-Fi 6 karena AX itu juga sama dengan Wi-Fi 6 atau Wi-Fi 6. Kalau 802.11 AC berarti dia Wi-Fi 5, kalau 802.11n berarti dia Wi-Fi 4. Kenapa kok dirubah menjadi angka? Ya biar kita lebih mudah mengingat dan mengucapkannya. AX1500, angka 1500 ini dari mana? 1500 ini adalah tingkat up to speednya. Jadi The Link Exomesh ini memiliki up to speednya 1500 megabit per second. 300 Mbps nya di jaringan 2,5 GHz dan 1200 Mbps nya itu di jaringan 5 GHz. Jadi The Link Exomesh ini juga memiliki dual band atau dua jaringan, 2,5 GHz dan juga 5 GHz. Tapi dia memiliki fitur yang namanya Smart Connect. Kalau misalkan router-router jadul zaman dulu itu kan yang belum Smart Connect, dia akan memiliki dua access point, yaitu access point yang 2,5 GHz dan yang 5 GHz. Tapi untuk The Link ini karena dia sudah Smart Connect, jadi dia hanya memiliki satu access point tapi itu dua jaringan, jadi 2,5 dan 5 GHz dan akan disesuaikan dengan device kita. Contohnya, kalau misalkan kita punya produk smart home yang rata-rata produk smart home itu masih menggunakan jaringan 2,5 GHz, kita koneksikan ke sini, dia akan langsung auto di jaringan 2,5 GHz. Kemudian kalau kita memiliki smartphone atau device lain yang running atau jalan di 5 GHz, dia juga akan penyesuaian ke jaringan yang 5 GHz. Smart Connect, jadi lebih simple. Kemudian The Link Exomesh AX1500 ini juga sudah memiliki fitur backward compatible. Secara kompatibilitas dia mundur. Jadi walaupun kalian tidak memiliki smartphone ataupun device yang sudah support Wi-Fi 6, itu masih bisa terkoneksi dengan The Link router ini karena secara kompatibilitas dia mundur. Tapi banyak yang berpendapat kalau teknologi Wi-Fi 6 ini belum siap di Indonesia karena ISP atau Internet Service Provider kita speednya belum sampai segitu. Contohnya di kota saya di Malang, kebetulan saya pakai MNC Play dengan speed 70 Mbps dan support sistemnya ini The Link ini 1500 Mbps. Jadi jauh banget dari support sistem speednya. Cuman menurut saya pribadi pendapat ini nggak sepenuhnya salah juga nggak sepenuhnya benar. Karena menurut saya teknologi Wi-Fi 6 itu bukan hanya perkara speed. Dan karena kita akan bahas router Wi-Fi 6 dari The Link, jadi kita akan bahas apa saja keuntungan dari Wi-Fi 6 yang sudah dimiliki oleh routernya The Link ini. Pertama, dari segi desain masih terlihat router yang tradisional banget, tapi udah memiliki 4 lampu indikator untuk power, kemudian ada 2 indikator untuk 2,5 GHz dan 5 GHz dan juga indikator untuk internet. Untuk antenanya ada 4 buah, jadi dengan 4 antena ini range jarak sinyal Wi-Fi-nya lebih extended atau lebih jauh. Kemudian di bagian belakangnya terdapat 4 port gigabit LAN dan juga 1 buah one port. Kemudian ada tombol reset, tombol BPS, input power, dan tombol power. Kemudian untuk prosesornya 1,5 GHz dengan 3 core dengan 256 MB RAM dan 128 MB flash memory. Oke, sekarang kita bahas kenapa Wi-Fi 6 itu menurut saya bukan hanya perkara speednya yang harus kenceng. Pertama, ada teknologi yang namanya adalah OFDMA yang kebetulan juga sudah dimiliki oleh routernya The Link ini. OFDMA adalah kepanjangan dari Orthogonal Frequency Division Multiple Access. Ini adalah sebuah teknik transmisi penggabungan data antara yang FDMA dan juga TDMA. Agak ribet ya. Gampangnya kayak gini, kalau misalkan di Wi-Fi 5 ketika mengirim data, dia akan menggunakan kendaraan berbeda-beda sesuai dengan data yang harus dikirimkan ke device. Sedangkan OFDMA dia multiple access atau akan mengirim data yang berbeda-beda untuk multiple device tadi hanya dengan satu kendaraan aja. Jadi nggak ada lagi yang namanya device antri bandwidth, kemudian antri koneksi atau yang terkoneksi pertama itu lebih kenceng gitu, enggak, karena dia bisa menampung device yang lebih banyak. Kemudian OFDMA ini juga digabungkan dengan teknologi yang namanya, mungkin kalian juga sering denger ya, namanya adalah MU-MIMO, kepanjangan dari multiple user, multiple input, dan multiple output. Kata kuncinya adalah multiple, yang berarti dia bisa terkoneksi dengan multiple device secara bersamaan. Kalau SU-MIMO atau single user, dia mengirimkan transmisi datanya itu gantian. Nah, kalau MU-MIMO, multiple user, dia bisa mengirimkan datanya itu nggak usah pakai gantian. Kemudian
OFDMA, kemudian MU-MIMO, masih ditambah lagi satu fitur yang namanya QoS atau Quality of Service. QoS atau Quality of Service adalah sebuah teknologi yang mampu membagi bandwidth tanpa mengurangi kualitasnya. Misalkan router Wi-Fi 6-nya The Link ini terkoneksi dengan HP saya, kemudian saya gunakan untuk Zoom, kemudian di kamar adik saya mungkin nonton Netflix dengan kualitas 4K, kemudian di kamar satunya kakak saya video callan Skype. Itu dengan quality of service bandwidthnya bisa dibagi agar kualitasnya tidak berkurang. Jadi nggak ada yang namanya buffering, kemudian Skype suaranya putus-putus gitu, nggak ada, karena bandwidthnya bisa terbagi dengan maksimal. Nah, dengan ketiga fitur itu tadi saja, menurut saya Wi-Fi 6 itu bukan hanya perkara kenceng. Jadi ada OFDMA, MU-MIMO, dan juga quality of service. Bukan hanya perkara kenceng. Kemudian The Link Exomesh AX1500 ini juga memiliki fitur TWT atau Target Wake Time. Nah, dengan TWT ini, semua device yang terkoneksi dengan routernya Wi-Fi 6 dari The Link akan lebih hemat baterainya, karena untuk transmisi datanya dia akan terpakai atau ke-trigger hanya ketika akan dipakai. Contohnya kalau misalkan kalian punya banyak banget produk smart home di rumah, mungkin doorbell, CCTV, Wi-Fi cam, kemudian Vector ini juga pakai Wi-Fi. Nah, daya tahan baterainya akan lebih awet karena dia akan mengambil data dan juga mengirim data hanya ketika di-trigger. Dan itu juga berlaku di smartphone kita. Jadi kalau misalkan kalian punya smartphone yang support Wi-Fi 6, kemudian dikoneksikan ke router yang Wi-Fi 6, itu baterainya juga akan lebih awet. Kemudian untuk fitur lain, dan ini adalah fitur security-nya ya, The Link Exomesh AX1500 ini memiliki support sampai security system WPA3. Ini adalah sebuah security system yang enkripsinya lebih bagus daripada WPA2. Jadi Wi-Fi kalian itu nggak gampang dijebol. Kalau dijebol untuk passwordnya aja sih nggak masalah. Kalau misalkan dihack sampai bisa melihat data-data hanya dari Wi-Fi, itu menurut saya bahaya. Jadi dengan WPA3 ini enkripsinya juga lebih aman. Sayangnya untuk The Link AX1500 ini hanya memiliki 80 MHz channel wide, belum 160 MHz. Dan biasanya Wi-Fi 6 itu standarnya minimal harus 160 MHz channel wide. Apa itu channel wide? Intinya kalau misalkan jalan tol gitu ya, kalau yang 80 MHz itu segini, kalau 160 MHz itu lebih besar, 2 kalinya berarti. Jadi bisa untuk datanya itu lebih cepat. Karena jalan tolnya lebih lebar, jadi trafiknya atau mobilnya lebih banyak, datanya lebih cepat. Gampangnya seperti itu. Kalau untuk cara memasang The Link router ini mudah banget. Kita tinggal sambungkan kabelan dari modem ISP kita. Kebetulan saya pakai MNC Play, jadi tinggal sambungkan aja LAN-nya ke routernya The Link. Dan kita tinggal setup melalui aplikasi The Link yang bisa kita download di App Store dan Play Store. Atau kita juga bisa setup melalui website The Link dengan cara mengetikkan thelinkrouter.local. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review dari router The Link Wi-Fi 6 AX1500 kali ini. Dan kesimpulannya, dengan harga sekitar 800-900 ribu, menurut saya router The Link ini bisa menjadi referensi menarik buat kalian yang pengen nyobain teknologinya Wi-Fi 6. Apalagi kalau kalian udah punya smartphone atau device apapun yang juga sudah support sistemnya Wi-Fi 6, menurut saya harus disinkronkan, harus disambungkan. Dan dengan harga 800 ribuan, menurut saya ini bisa menjadi opsi router budget yang sangat menarik. Kalau untuk kelebihannya, ya fitur-fitur yang saya sebutkan tadi, contohnya tadi ada OFDMA, MU-MIMO, kemudian ada QoS atau Quality of Service. Yang ketiga-tiganya ini intinya adalah bagaimana caranya kita bisa menggunakan device itu dengan stabil, dengan aman, dengan nyaman, tidak rebutan bandwidth. Intinya seperti itu. Jadi Wi-Fi 6 itu memang bukan perkara soal speednya kenceng, karena kalau misalkan kita ngomongin kenceng, performa speednya juga sama dengan modem original dari MNC Play milik saya. Karena langganan saya itu 70 Mbps, jadi ya pakai routernya The Link ini juga 70 Mbps. Meskipun dia sudah memiliki support sampai up to 1500 Mbps. Tapi sekali lagi menurut saya Wi-Fi 6 itu bukan hanya soal kenceng, karena ketika saya coba untuk main Mobile Legends, main game lain pun pingnya itu juga lebih baik kalau misalkan saya menggunakan koneksi Wi-Fi 6 dari router The Link ini. Kekurangannya menurut saya adalah dia masih memiliki 80 MHz channel wide, jadi belum terlalu lebar. Kemudian kekurangan lain menurut saya desainnya terlalu tradisional atau konvensional. Tapi kalau menurut saya pribadi nggak masalah, karena kalau misalkan router biasanya juga saya sembunyikan di mana gitu, karena biar kabelnya rapi, nggak out-outan. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setia Budi and see you on the next video. Bye bye.